Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi tentang sistem digestif, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama di sini ada usus halus. Usus halus ini mempunyai banyak pembuluh darah yang berfungsi untuk mengangkut zat-zat yang diserap oleh hati menuju ke vena portal. Lalu di usus halus ini dinding-dindingnya itu melepaskan lendir dan air untuk melumasi pada pencernaan makanan. Lalu pada usus 12 jari ini terdapat tonjolan yaitu villi yang berfungsi untuk memperluas bidang agar pencernaan berjalan dengan maksimal. Lalu yang kedua yaitu ada usus 12 jari. Usus 12 jari ini terletak setelah lambung dan menghubungannya ke usus kosong. Usus 12 jari ini mempunyai pH 9 dan mempunyai dua saluran, yaitu pankreas dan kantung empedu. Usus 12 jari ini mencerna lemak dan mencerna kim atau bubur usus. Lalu yang ketiga yaitu ada usus kosong atau jejunum. Ini bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari dan usus penyerapan atau ileum. Panjang usus halus yaitu 6-8 meter, yang 2 meter itu usus kosong. Usus kosong dan usus penyerapan digantungkan dalam tubuh dengan mestrium atau bagian selaput peritoneum. Lalu pada permukaan dalam berupa membran mukus dan terdapat usus villi. Secara histologis dapat dibedakan dengan usus 12 jari, yakni berkurangnya kelenjar Brunner atau kelenjar submukosa yang berfungsi untuk melindungi usus dari zat asam. Secara histologis dapat dibedakan dengan usus penyerapan, yakni sedikitnya sel goblet dan plak Peyeri. Lalu ada usus penyerapan di sini atau ileum, bagian terakhir dari usus halus yang panjangnya itu 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum dan dilanjutkan oleh usus buntu atau appendix. Ileum mempunyai pH 7 dan 8 atau netral dan sedikit basah, dan terdapat villi untuk menyerap nutrisi yang belum diserap jejunum. Enzim yang dikeluarkan oleh usus halus yaitu diantara ada heterokinase, yaitu mengubah trypsinogen menjadi tripsin. Lalu yang kedua yaitu ada maltase, yaitu mengubah maltosa menjadi glukosa dan laktosa. Yang ketiga yaitu sukrase, mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Selanjutnya ada lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu ada erepsin atau dipeptidase, yaitu mengubah pepton menjadi asam amino. Lalu selanjutnya di sini ada usus besar atau kolon. Di dalam usus besar terdapat sisa makanan yang dibusungkan oleh bakteri Escherichia coli menjadi feses atau kotoran. Di dalamnya terjadi proses penyerapan air yang masih tersisa pada makanan, sehingga feses menjadi padat. Pada usus besar ini, bagian usus antara usus buntu dan rektum, fungsi utamanya yaitu menyerap air dan feses. Usus besar ini terdiri dari yang pertama yaitu kolon ascendens, yang kedua ada kolon transversum, yang selanjutnya yaitu ada kolon descendens dan kolon sigmoid atau berhubungan dengan rektum. Fungsi bakteri yang terdapat di usus besar yaitu membantu penyerapan zat-zat gizi dan membuat zat-zat penting seperti vitamin K. Beberapa penyakit dan antibiotik bisa menyebabkan gangguan pada bakteri yang ada di usus besar ini, yang menyebabkan iritasi dan akhirnya menjadi diare. Dan setelah itu ada usus buntu. Usus buntu ini adalah suatu kantung yang terhubung
pada usus penyerap serta bagian kolon, dan berfungsi menyerap air dan garam yang masih tersisa pada tubuh, melindungi dari kerusakan akibat zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Penyakit usus buntu terjadi karena appendix tersumbat lalu pecah. Dan selanjutnya yaitu ada umbai cacing atau appendix vermiformis, yaitu adalah organ tambahan pada usus buntu. Umbai cacing berbentuk dari caecum pada tahap embrio. Umbai cacing ini berukuran sekitar 10 cm, tetapi bisa bervariasi, yaitu dari 2 sampai 20 cm. Infeksi pada umbai cacing disebut appendicitis yang parah dapat menyebabkan appendix pecah dan membuat nanah di dalam rongga abdomen atau peritonitis, yaitu infeksi pada rongga abdomen atau perut. Appendix mempunyai fungsi dalam sistem limfatik. Operasi membuang umbai cacing dikenal dengan appendektomi. Anus di sini pada anus feses akan didorong mendekati poros usus sehingga timbul rangsangan buang air besar. Feses dikeluarkan dari tubuh melalui lubang yaitu anus. Yang selanjutnya yaitu ada rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruang yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi. Lalu yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar. Pada orang dewasa dan anak yang lebih tua, keinginan menahan buang air besar, dan pada anak bayi atau anak yang lebih muda itu mengalami kekurangan pengendalian otot yang penting untuk menunda buang air besar. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Permukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Lalu di sini ada pankreas. Pankreas adalah organ pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim dan hormon penting, yaitu seperti insulin atau endokrin. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan dengan duodenum. Pankreas ini terdiri dari dua jaringan dasar, yaitu asinin menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan pulau pankreas menghasilkan hormone. Yang selanjutnya di sini ada liver atau hati. Hati adalah organ yang besar dan memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antaranya yaitu berhubungan dengan pencernaan. Zat-zat gizi dari makanan diserap ke dalam dinding usus yang kaya akan pembuluh darah yang kecil-kecil atau kapiler. Kapiler ini mengalirkan darah ke vena yang bergabung dengan vena yang lebih besar atau vena porta, dan pada akhirnya masuk ke dalam hati. Vena porta terbagi menjadi pembuluh-pembuluh kecil di dalam hati, di mana darah yang masuk diolah. Lalu hati melakukan proses tersebut dengan kecepatan tinggi. Setelah itu darah diperkaya dengan zat-zat gizi dan dialirkan ke dalam sirkulasi umum. Dan yang selanjutnya yaitu ada kantung empedu dan saluran empedu. Empedu mempunyai dua fungsi, yaitu membantu pencernaan dan penyerapan lemak yang berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama yaitu hemoglobin atau Hb yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Oke teman-teman, saya rasa itu cukup. Terima kasih karena sudah melihat video saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa bertemu di lain waktu dengan materi yang lain. Terima kasih. Jangan lupa like dan share video ini ya teman-teman. Terima kasih.